Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang penuh cahaya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang mengetahui. Ayat di atas menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang berilmu akan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Sebab ilmu memberikan kita pengetahuan lebih dalam, bukan hanya tentang pengetahuan di dunia, melainkan pengetahuan di akhirat kelak. Teman-teman sekalian, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Tidak hanya ilmu agama yang wajib kita pelajari, tetapi juga ilmu dunia yang mendukung kita untuk masa depan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, bermasyarakat, maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, banyak keutamaan, ilmu memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, ilmu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Tanpa ilmu, kita bisa terjerumus dalam kebodohan yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, dengan ilmu, kita bisa memahami hakikat sesuatu dan bisa dengan bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, menuntut ilmu juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Contohnya saja, Bilal bin Rabah yang diangkat derajatnya dari seorang budak menjadi seorang muazzin Rasulullah dikarenakan ilmu yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kenaikan derajat kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan penghormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan salah satu investasi terbesar dalam kehidupan kita. Ilmu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan kita.
Ilmu yang kita peroleh tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, melainkan juga akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Ilmu bisa kita gunakan sebagai sarana berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, memecahkan masalah-masalah yang ada, dan memberikan solusi-solusi pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat manusia lain. Contohnya saja, teman-teman yang ingin menjadi seorang dokter. Di sekolah Islam Tirabone, kita selalu didukung mengenai hal cita-cita. Tetapi di tengah kesibukan kita tetap diwajibkan untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat melatih kita ketika kita nantinya telah ditetapkan pada sebuah daerah, ketika kita telah diberikan tugas untuk menjadi seorang dokter ataupun menjadi profesi lainnya. Teman-teman bisa sadar bahwasanya sesibuk apapun kalian, sebanyak apapun tugas kalian, ibadah tetaplah hal yang paling utama yang harus kita laksanakan. Marilah kita tanamkan dalam hati kita niat yang tulus untuk menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ingatlah bahwasanya ilmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari kehidupan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.